Mungkin sahabat jejak terang pernah berpikir, mengapa pikiran kita sering terasa lelah, padahal tubuh tidak melakukan pekerjaan berat? Mengapa batin terasa gelisah, padahal tidak ada masalah besar yang sedang terjadi? Mengapa kebahagiaan terasa begitu dekat, namun seolah selalu lolos dari genggaman? Apakah karena dunia yang terlalu bising? Apakah karena keadaan yang tidak berpihak? Ataukah karena orang-orang di sekitar kita? Atau jangan-jangan akar dari semua kegelisahan itu bukan berasal dari luar diri kita, melainkan tumbuh diam-diam di dalam pikiran kita sendiri. Sahabat jejak terang, hari ini kita akan merenungkan sabda Sang Buddha yang sangat dalam, namun sekaligus sangat dekat dengan kehidupan kita. Bukan tentang dunia, bukan tentang orang lain, melainkan tentang buah pikir yang setiap hari kita pelihara tanpa kita sadari. Sang Buddha bersabda, ada 3 macam buah pikir yang tidak bermanfaat. Buah pikir ini akan menghasilkan kebutaan, kurangnya pandangan terang, dan tidak adanya pengetahuan. Ketiga hal tersebut akan menghalangi kebijaksanaan, menyebabkan kejengkelan, dan tidak menghasilkan kebahagiaan. Kemudian Sang Buddha melanjutkan, buah pikir nafsu indria, buah pikir kemauan jahat, dan buah pikir agresif. Inilah 3 macam buah pikir yang tidak bermanfaat, yang menghasilkan kebutaan dan tidak menghasilkan kebahagiaan. Sahabat jejak terang, perhatikanlah dengan seksama. Sang Buddha tidak mengatakan 3 perbuatan terlebih dahulu, tidak mengatakan 3 ucapan. Beliau langsung menunjuk ke pikiran, karena dari pikiranlah seluruh arah hidup bermula. Apa itu buah pikir? Sahabat jejak terang, buah pikir bukan sekedar pikiran yang lewat sesaat. Buah pikiran yang muncul lalu menghilang. Buah pikir adalah alur pikiran yang sering kita ulang, kita pelihara, dan kita biasakan. Ia seperti benih. Jika benih itu terus disiram, ia akan tumbuh, dan ketika tumbuh, ia akan berbuah, dan buahnya akan kita rasakan dalam bentuk kebahagiaan atau penderitaan. Pertama, buah pikir nafsu indria, keinginan yang membutakan. Sahabat jejak terang, buah pikir nafsu indria tidak selalu muncul sebagai keinginan besar. Seringkali ia hadir sangat halus. Ingin lebih, ingin segera, ingin sesuai harapan, ingin yang menyenangkan terus berlangsung. Buah pikir ini menjanjikan kebahagiaan. Namun Sang Buddha menyebutnya menghasilkan kebutaan. Mengapa? Karena ketika batin dikuasai nafsu indria, kita tidak melihat kenyataan apa adanya. Kita melihat dunia melalui kacamata keinginan. Dan keinginan itu berkata, kalau aku mendapatkan ini, aku akan bahagia. Namun setelah didapatkan, pikiran segera mencari yang lain, dan demikian seterusnya tanpa akhir. Batin menjadi lelah, bukan karena hidup berat, melainkan karena tidak pernah berhenti menginginkan.
Kedua, buah pikir kemauan jahat, benih kekerasan batin. Sahabat jejak terang, buah pikir kemauan jahat adalah pikiran yang menolak, tidak menerima, dan ingin melawan. Kadang ia berbentuk kejengkelan, kebencian halus, rasa tidak suka, batin yang berkata, "Seharusnya tidak begitu." Buah pikir ini tidak selalu tampak berbahaya, bahkan sering dianggap wajar. Namun Sang Buddha berkata, buah pikir ini menghalangi kebijaksanaan. Karena saat batin dipenuhi kemauan jahat, pandangan kita menjadi sempit. Kita tidak lagi melihat dengan jernih, melainkan dengan emosi. Setiap kali emosi muncul, kebijaksanaan perlahan menghilang. Ketiga, buah pikir agresif, dorongan untuk memaksa. Sahabat jejak terang, buah pikir agresif adalah pikiran yang ingin menekan, memaksa, dan menguasai. Tidak selalu kasar, namun selalu tergesa. Buah pikir ini membuat batin menjadi tegang, keras, tidak sabaran. Dan Sang Buddha mengatakan, buah pikir ini tidak menghasilkan kebahagiaan, karena kebahagiaan tidak pernah lahir dari paksaan. Dampak buah pikir tidak bermanfaat. Sahabat jejak terang, ketiga buah pikir ini, nafsu indria, kemauan jahat, pikiran yang agresif, menghasilkan tiga hal: kebutaan, kurangnya pandangan terang, tidak adanya pengetahuan. Artinya, kita hidup namun tidak benar-benar melihat. Kita bergerak namun tidak benar-benar memahami. Dan dalam keadaan seperti ini, kejengkelan mudah muncul. Kedamaian sulit bertahan. Sang Buddha tidak berhenti pada penjelasan. Beliau menunjukkan jalan keluar. Beliau bersabda, orang yang menghentikan alur-alur pikiran seperti ini adalah bagaikan curah hujan yang menguak awan debu. Debu itu bukan dunia. Debu itu bukan orang lain. Debu itu adalah pikiran yang tidak bermanfaat. Dan hujan itu adalah kesadaran. Bukan melawan pikiran, bukan membenci pikiran, melainkan melihatnya dengan jernih. Sahabat jejak terang, setiap hari kita hidup di dalam arus pikiran, namun kita selalu memiliki pilihan. Pikiran mana yang kita ikuti, dan pikiran mana yang kita lepaskan. Sang Buddha menegaskan, dengan pikiran yang telah menumpas buah pikir seperti itu, dia akan mencapai kedamaian dalam kehidupan ini. Bukan nanti, bukan di tempat lain, tetapi di sini dan saat ini. Mari kita bertanya pada diri sendiri, buah pikir apa yang paling sering kita pelihara? Apakah ia membawa kebutaan atau kejernihan? Apakah ia membawa kejengkelan atau kedamaian? Jejak terang adalah keberanian untuk melihat batin apa adanya. Dan dari sanalah, kedamaian sejati mulai tumbuh dalam diri kita.